Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada sore hari yang indah ini kita boleh berjumpa kembali. Semua bukan karena kuat dan gagahnya kita, melainkan karena kemurahan Tuhan, amin. Haleluya, yang percaya bersama Tuhan, lalu kita akan memberi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, mari bersama-sama kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang membawa penyembahan kita, membawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Kembali kami datang ya Tuhan, merendahkan diri kami. Kami rindu membawa pujian penyembahan kami yang terbaik padamu Tuhan. Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan setiap hati dan pikiran kami saat ini ya Tuhan. Bila pujian penyembahan yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau hadir melawat setiap kami ya Tuhan. Kami rindu merasakan lawatan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Oh Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh Yesus. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami tinggikan Engkau. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau
dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama kita mau mengangkat pujian ini sekali lagi dari Allah. Dengan segenap hati kita katakan, Kau yang termanis di dalam hidupku. Hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari lebih lagi kita akan pujian ini, kita katakan, oh, oh, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari dengan segenap hati kita sekali lagi katakan, ku sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah
Kami rasakan hadirat Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat kami Tuhan hanya bagi nama-Mu. Oh Yesus, oh kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Oh, mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau Yesus, menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Thank you Jesus. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kau kudus, ku sembah kudus, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari dengan segenap hati kita katakan, ku sembah kudus, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Dan sekali lagi katakan, oh, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, oh, bagimu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan, termasyurlah Kau Bapa. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Hari ini kini kami datang Tuhan. Inilah kami para umat ketebusan-Mu Tuhan. Kami rindu akan Engkau, kami haus akan Engkau Tuhan. Kami tahu kami hari ini ada karena Engkau Tuhan. Bukan karena kehebatan kuat gagah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memelihara kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Engkau Tuhan. Tangan-Mu yang perkasa selalu melindungi kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami membawa hati kami Tuhan. Kami membawa korban syukur kami Tuhan. Kami mau masuki hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau di dalam Engkau Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kami merasa tenang. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan, kami menyatukan hati Bapa. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini Tuhan. Inilah Tuhan, negara-Mu Tuhan. Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan. Negara yang terpilih Tuhan, negara ketebusan-Mu Tuhan. Negara yang penuh dengan hikmat Tuhan, yang datang dari Engkau Tuhan. Kami percaya Indonesia ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, Kau tutup bungkus Indonesia ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau berkati bangsa Indonesia Bapa. Berikan kedamaian Tuhan. Banyak Indonesia yang bertobat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, berserah penuh kepadamu Tuhan. Engkau berkati wakil presiden dan presiden kami yang sebentar lagi mengakhiri periodenya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kerja keras selama ini Tuhan. Atas hikmat yang telah Kau berikan kepada mereka. Sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya Tuhan. Di detik-detik akhir ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Dia akan menyelesaikan semuanya dengan campur tangan Engkau Tuhan. Yang mengandalkan kekuatan dari Engkau Tuhan. Hikmat datang dari Engkau memenuhi mereka Tuhan. Engkau kesehatan Kau jaga pelihara beliau Tuhan. Keluarganya Kau berkati Tuhan. Anak cucu menantunya semuanya Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan merayakan pesta demokrasi besar-besaran Tuhan. Kami akan memilih Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan. Engkau sudah memilihkan Tuhan calon yang terbaik Tuhan. Presiden dan wakil presiden yang baru ini Tuhan. Yang benar-benar datang dari sumber Engkau Tuhan. Segala malapetaka kuasa apapun tidak akan pernah menjatuhkannya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang akan mengangkat mereka semakin naik Tuhan. Dan Engkau akan memberikan hikmat kepada rakyat-rakyat Indonesia ini Tuhan. Untuk bisa memilih sesuai kehendak-Mu. Bukan dari dorongan-dorongan atau apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Pontianak, Kalimantan Barat, kota Kubu Raya tempat kami berinjak di tempat ini Tuhan. Berikan kedamaian Tuhan. Jauhkan dari malapetaka mara bahaya Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati semuanya rakyat-rakyat di tempat ini Tuhan. Berkati Kubu Raya Tuhan. Kubu Raya Pontianak Kalimantan Barat diberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat menyembah Engkau Tuhan. Mencari Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang layak disembah, dipuji dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau bersatu hati juga Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk gembala sidang kami Pastor Thomas Tuhan. Yang saat ini berada di FLC Tuhan. Di Singapura Tuhan, Kau tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kesehatan Kau jaga pelihara, pakai dia lebih lagi Tuhan. Berikan dia semangat sukacita Tuhan. Berikan dia penghiburan kasih sayang-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Panah api sejati akan pernah melesat kepada dia Tuhan. Sebab dia aman dalam coveran-Mu Tuhan. Apapun pergumulannya Tuhan, Engkau yang menjawab. Engkau yang mengerti apapun yang dia mau, yang dia inginkan Tuhan. Kehendak-Mu nyata Tuhan. Kehendak-Mu turun atas kehidupannya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Taruh roh damai sejahtera dan juga Tuhan. Berikan dia hati Bapa seperti hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami memasuki acara ibadah kami Tuhan. Tapi kami mau berdoa untuk pengkhotbah kami Tuhan. Pastor Alvin Kurniawan Tuhan, Kau pakai dia secara heran dan luar biasa Tuhan. Kuasai hati dan pikiran tubuh jiwa rohnya Tuhan. Aku percaya Tuhan dia berada di tempat ini bukan karena keinginan dia Tuhan. Tetapi karena Engkau Tuhan yang menuntun dia datang ke tempat ini Tuhan.
memberitakan kasih Injil-Mu Tuhan, untuk orang-orang di tempat ini Tuhan, untuk di FLC Pontianak ini Tuhan. Kiranya Engkau memakai beliau secara heran dan dahsyat luar biasa Tuhan. Kuasai hati dan pikiran, tubuh, jiwa, rohnya Tuhan. Apapun firman yang sudah Dia siapkan Tuhan, itu memang berasal datang dari Engkau Tuhan. Setiap firman yang akan Dia tabur untuk kami Tuhan, boleh berkembang, boleh bertumbuh subur, berbuah lebat, menghasilkan buah yang banyak, besar, manis Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kurabaya raba syakaraya raba, kinaraba kurabaya raba syakaraya raba ya raba. Atmosfer surga ada di tempat ini Tuhan, atmosfer surga ada di tempat ini Tuhan. Lawan para umat-Mu Tuhan. Kurabaya raba syakaraya raba, kurabaya raba syakaraya raba. Thank you Jesus, terima kasih Bapak. Roh Kudus-Mu yang ambil alih Tuhan. Kau berkati acara ibadah saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan disanjung tinggi Tuhan. Layakan kami Tuhan, berkati para pemusik WL semua, pakai mereka Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan, lebih luar biasa lagi Tuhan. Yang siap mengikuti ibadah sama-sama katakan Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Siapa puji Tuhan lebih lagi? Amin. Yang siap bersama saya sorakan haleluya 3 kali. Haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita patut bersyukur memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Bersama-sama kita sorakan pujian ini, katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yuk bersama-sama gerakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya. Saya terlalu yakin kita lebih lagi bisa mengangkat pujian ini, katakan haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Mari tunjuk kiri kanannya, katakan kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Mari Bapak Ibu saja katakan segala puji syukur, segala haleluya. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Mari tunjuk kiri kanannya, katakan haleluya. Mari bersama-sama kita mau bersorak bagi Tuhan kita, katakan soraklah haleluya, amin. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya. Katakan
haleluya. Yuk tangannya. Wow. Lebih lagi bagi Tuhan kita katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Yuk lebih lagi katakan. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita lebih lagi. Siapa puji Tuhan lebih lagi, amin. Yang mau lebih lagi memuji Tuhan, tos kiri kanannya. Aku mau lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan adalah dasar dari segala apa yang ada di dunia ini, amin. Haleluya. Bersama-sama katakan. Dari yang kuharapkan, amin. Bukti dari segala yang telah kulihat, amin. Iman berikan bukti kuat. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk melakukan perkara yang mau dimenangkan Tuhan. Bersama-sama katakan. Bersama rohku, apa? Pasti menang, sudah dimenangkan. Bersama-sama katakan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau lebih lagi mengangkat pujian ini. Katakan. Kau tak biarkan pencobaan, amin, melebihi batas kekuatanku, amin. Kau yang berikan kemuliaan. Semakin apa? Semakin serupa dengan Kau. Yuk tangannya di atas semuanya katakan. Bersama rohku, amin. Ku pasti yang sudah dimenangkan Tuhan, katakan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati.
mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat sukacita yang daripadamu. Kami berterima kasih ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kau yang memakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya nanti Tuhan. Ria namanya Shana ya Rabaya Rabaya. Ria namanya Shana ya Rabaya Rabaya. Ria namanya Shana ya Rabaya Rabaya. Ya Rabaya Shana ya Rabaya Rabaya. Ria namanya Shana ya Rabaya Rabaya Rabaya. Terima kasih ya Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Dengan segenap hati kita katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama-sama dengan iman kita angkat puji hari ini, katakan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah
Mari kita angkat berdiri mengangkat pujian ini sekali lagi, katakan, oh yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, Yesus Tuhan. Syukur kepada Allah kami, Sang pemilik kehidupan, pembuat mujizat. Engkau Allah yang hebat, yang dahsyat, perbuatanmu luar biasa buat setiap kami. Kami melihat sampai hari ini, yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah. Amin. Segala hal yang bahkan tidak pernah dipikirkan terjadi karena kebaikan Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang hidup. Allah yang bukan patung yang disembah orang dan tidak menjawab. Allah kami Allah yang hidup ketika kami berdoa. Ada tangan yang terulur, kasih karunia yang dicurahkan, pertolongan yang nyata. Engkau menjawab keinginan kami, Engkau menjawab kebutuhan kami. Pertolonganmu tepat pada waktunya ya Tuhan. Bersyukur selalu kami masih punya iman di tengah segala hal yang terjadi di dunia ini. Untuk tetap percaya kepada nama Yesus. Ajar jalan kami untuk tetap teguh Tuhan di dalam nama itu. Kami percaya bahwa tidak ada keselamatan selain daripada satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hari ini ajar setiap kami untuk hidup di dalam firman Tuhan. Sebab tidak ada kebenaran lain selain daripada firman Tuhan. Kebenaran lain sementara, pikiran orang hebat hanya sementara. Namun dunia segala isinya akan berakhir binasa. Hanya firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Dan itulah yang kami ikuti. Jalan terang bagi setiap kami, langkah kami, sehingga kami tidak tersesat dan binasa. Tuhan berbicara buat setiap kami. Hati kami terbuka dan siap untuk mendengarkan. Jamah dengan kuasa Roh Kudus, biar kami bangkit kembali. Kami dibenarkan, disucikan, dipulihkan. Kami pulang sebagai orang-orang yang baru, siap diutus untuk menjadi terang bagi dunia ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tetap di sini apa duduk yang ini? Duduk, oke. Tadi pagi soalnya tetap. Silakan, saya tunggu dulu. Shalom. Ini anak-anak gak ada sekolah minggu, belum ada ya? Ada? Oh, siapa tahu mau ikutan sekolah minggu. Baik, oke. Bapak Ibu saudara, shalom, nama saya Alvin Kurniawan. Ada jemaat yang tadi pagi juga datang ke sore hari ini? Gak ada ya? Selain daripada petugas ya, di sini jemaat on time, datang tepat waktu pada hari yang ditentukan, satu kali saja cukup. Oke, nama saya Alvin Kurniawan, Bapak Gembala Anda adalah kakak kelas saya di Yogyakarta. Ya, kami sempat beberapa kali melayani bersama, dan mohon maaf kalau agak sedikit berbeda dari gambarnya. Itu bukan editan gambarnya ya, gambarnya bukan editan. Memang Tutus ini cari katanya saya yang paling ganteng gitu katanya. Berarti sekarang kalau nggak punya rambut nggak ganteng ya Tus ya? Ini anak ini aduh ya udah. Padahal kan nggak apa-apa juga ya. Tadi udah bilang sama Opa, lo rambutmu kemana Vin? Nah ya Opa ya. Kok lebih sedikit dari saya habis duluan Opa ternyata rambutnya.
Jadi saya ceritakan ini tujuannya mulia karena mama saya cancer, akhirnya setelah kemoterapi rambutnya rontok. Ketika rambutnya rontok, saya sebagai anak, saya lebih memilih untuk mencukur rambut sekalipun saya penyanyi, saya masih butuh rambut sebenarnya. Tapi karena mama saya cukurin semua, itu terjadi COVID di tahun pertama gitu. Jadi mama saya kemoterapi rambutnya habis kan ya, dia merasa sangat sedih wanita kehilangan rambutnya. Saya sebagai anak, saya cukur, saya bilang, "Ma, it's okay untuk gundul kan tetap bagus," gitu. Nah, lalu setelah sekian lama, kemoterapi selesai, rambut mama saya tumbuh kembali, saya enggak. Ya, gitu aja sih ceritanya ya. Saya enggak tumbuh kembali, melewati proses kehidupan ini ternyata lumayan ya. Jadi daripada rambut mulai belentong-belentong, saya tanya istri, mendingan saya gundul aja ya, yang tetap ganteng. Kata istri saya, pria yang penting mapan, bukan tampan. Oh ya, jadi bagi pria-pria lebih baik mapan, ya. Betul nggak ibu-ibu? Oh amin. Ya. Kalau suamimu tampan kan malah pusing kan, kemana-mana digandrungin sama cewek-cewek lain ya, malah ngapain. Tapi kalau suami mapan ya, dewasa untuk keluarga itu jauh lebih menarik. Amin ya. Ya itu alasan aja buat orang nggak bisa tumbuh rambut lagi. Oke, baik, hari ini saya mau sampaikan, tadi pagi saya sudah sampaikan sesuatu soal kepalsuan, tentang cara setan bekerja di dunia ini supaya kita tidak tersesat. Jadi kalau ini sedikit menambahi dan melengkapi dengan sudut pandang yang lain, jadi kalau ada yang tertarik untuk mendalami lebih lagi, dengarkan yang di pagi hari. Hari ini saya punya tema yaitu kembali kepada kasih yang semula. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah jemaat di dalam Alkitab yang menurut saya jemaat ini kasihan. Karena jemaat ini adalah jemaat yang bagus banget gitu. Dia adalah jemaat yang mau mengerjakan sesuatu buat Tuhan dengan bukan yang ecek-ecek, bukan yang kaleng-kaleng. Sungguh-sungguh bekerja buat Tuhan, tetapi pada akhirnya dicela juga. Saya mendapatkan teguran bagi saya sendiri, ya, karena saya merasa bahwa jangan-jangan dari seluruh apa yang saya lakukan buat Tuhan, akan sangat menyedihkan kalau pada akhirnya kita ditolak daripada Tuhan sendiri. Betul ya? Sudah capek-capek beribadah, meninggalkan keluarga, sudah berusaha sedemikian rupa, lalu ketika kita pulang ketemu Tuhan, Tuhan bilang, "Aku tidak kenal kamu. Siapa kamu pembuat kejahatan?" Akan mengerikan kalau itu terjadi buat setiap kita. Maka ada sebuah perikop yang mengingatkan saya juga, bahwa dari semua yang kita lakukan, ada sebuah standar penting dalam pelayanan pekerjaan kepada Tuhan. Jadi pelayanan itu bukan cuma sekedar sibuk, programnya banyak, melakukan 1, 2, 3 hal berturut-turut terus menerus, pelayanan, kamu ngapain pelayanan, dan lain sebagainya. Percuma kalau kita kehilangan satu hal yang utama dari segala pekerjaan kita kepada Tuhan, yaitu kasih yang semula. Ya, kita baca ayatnya sama-sama. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Ini saya aja nggak kelihatan ini. Ya udah buka di handphone aja. Ya, saya buka di handphone juga. Ternyata 40 plus matanya lain ya. Ada yang sudah mengalami, tolong saya dikasih tahu. Lu belum. Ya, nggak kelihatan. Lain gitu tulisannya. Oke, baca di sini aja. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Saya baca ayat yang pertama, Anda kedua, dan seterusnya. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saya percaya terlebih dahulu bahwa setiap kita rindu, setiap kita mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah. Amin. Pada akhirnya kita merindukan untuk pulang kembali, ketemu dengan Dia sendiri yang kita puja sampai hari ini. Seluruh usaha kita akan sia-sia kalau kita meleset dari ini. Ya, sebelumnya jemaat Efesus memiliki beberapa hal yang baik terlebih dahulu. Dipuji dengan jelas di dalam kitab Wahyu. Ada pujiannya. Ya, yang pertama, tolong dibantu. Ya, pujian bagi jemaat Efesus yang pertama, mereka adalah jemaat yang bekerja keras. Ayatnya bilang begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ada dua hal dipuji di sini. Ya, jemaat Efesus adalah jemaat yang bekerja keras bagi Tuhan. Sama-sama katakan bekerja keras. Kata bekerja keras di sana itu menggunakan bahasa artinya kopos. Kopos bahasa Yunani. Artinya bekerja keras, bersusah payah, membanting tulang. Bahasa aslinya itu seperti itu. Dia bekerja keras membanting tulang, bahasa Yunani. Kalau bahasa Jawanya gobios. Nah, itu keringetan, saking capeknya gitu. Niat kerjanya, artinya apa? Artinya gini, Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda melihat jemaat yang setiap jemaatnya itu kerja mati-matian buat Tuhan? Kerja keras loh. Ini bukan jemaat cuman sekali datang seminggu, kagak. Jemaat Efesus itu bukan cuma jemaat datang senyum, ya shalom sembahan pulang. Terus besok datang lagi, ya shalom datang pulang. Enggak, dikatakan jemaat Efesus itu adalah jemaat yang bekerja keras. Sama seperti orang yang bersusah payah membanting tulang buat cari nafkah. Demikianlah mereka bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Anda bayangkan kira-kira jemaat macam apa yang dikatakan di dalam kitab Efesus. Jemaat kayak apa yang kerja keras? Orang mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, ini maaf nih cuman contoh aja. Kita kadang-kadang kalau ibadah misalnya 50-60 orang seperti sekarang, kita ngajak doa malam, doa pagi 10%-nya kira-kira. Itu fakta membuktikan begitu di sekolah saya dulu ada yang menguji. Karena ngajakin mereka datang di luar hari Minggu, itu sebuah usaha yang susah banget. Makanya dulu kadang-kadang ya, sebelum COVID terutama saya lihat ini. Kalau mau ngundang jemaat di hari Rebo, Kemis, itu masih ditambahin gini, disediakan makan malam, ya kan? Kalau nggak disediakan makan malam, nggak mau datang kan? Loh, susah banget loh ngundangnya tuh. Ini jemaat nggak model jemaat begitu. Ini jemaat kerja keras buat Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan jemaat di Efesus. Pujian yang pertama. Nah, pujian yang kedua, selain mereka bekerja keras, mereka itu juga bertekun. Ya, ayatnya tadi, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Nah, ketekunan di situ bukan ketekunan pekerjaan doang, tidak, tetapi ketekunan di situ adalah ketekunan iman. Mengapa demikian? Efesus itu adalah kota plural, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia itu adalah kota yang mayoritasnya sebelum murid Yesus datang, mereka tuh sembah kaisar. Jadi kalau ada yang sempat pergi ke daerah sana liburan, itu banyak kuil-kuil, ada kuilnya Kaisar Nero, kuil Kaisar Claudius, nanti adalah mereka kuil penyembah dewi, yaitu Dewi Artemis, Dewi kesuburan, namanya Dewi Diana. Itulah pujiannya mereka, itulah sembahannya mereka. Lalu kenapa dibilang ketekunan iman? Karena Anda bayangin, dari semua jemaat yang mayoritasnya bukan pengikut Yesus, kamu datang lalu kamu injili, kira-kira bagaimana? Di dalam Kisah Para Rasul 19 ada sebuah contoh, ini ketika mereka pelayanan di Efesus. Mendengar hal itu, meluaplah amarah mereka. Jemaatnya ketika diinjili, meluap amarahnya. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau. Mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian. Lalu Gaius dan Aristarchus itu teman-temannya Rasul Paulus ditarik mereka. Kira-kira diapain kalau dalam kondisi seperti itu? Iman mereka juga bukan iman kaleng-kaleng Bapak Ibu semuanya. Ketika mereka menginjil ya, orang-orang teriak, besarlah dewi orang Artemis. Mirip-mirip zaman sekarang. Mohon maaf ya, saya nggak sebut. Oke, lagi diinjili.
Tuhanku hebat, Tuhan lain loh. Anda berani nggak kira-kira nginjil begitu? Ayo coba. Jemaat seperti itu bukan kita. Saya pernah sekali Pak, ya saya pernah sekali ngalamin yang seperti itu, sekali ngalamin yang agak mistis-mistis gitu. Ya, ada yang bilang, ya waktu saya lagi di mimbar gini, di depan tuh ternyata ada beberapa kelompok orang mau bubarin ibadah. Ini penatua kan duduk di depan, pendeta duduk di depan. Lalu mereka udah panik pada ke belakang semua. Lah saya di depan ini kan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kalau saya ditinggal gimana? Masa mau berhenti loh, saya pulang duluan gitu, kan nggak mungkin. Panik, udah panik semua. Ada yang bilang, terusin Pak, terusin, jangan khawatir. Saya tanya, kenapa? Gerejanya mau dibubarin, ada itu di depan. Bakar, itu aja deg-degannya setengah mati loh. Asli, ngalamin hal itu nggak mudah loh Pak. Ini mereka dikatakan bertekun di dalam kerja kerasnya. Anda tahu Rasul Paulus di sana berapa lama? Rasul Paulus datang ke Efesus 3 kali, 1 kali, 2 kali, dan yang ketiga Paulus tinggal 3 tahun bagi jemaat di Efesus. Mengajar mereka setiap harinya. Ngajarin jemaat di Efesus. Akhirnya Paulus punya murid-murid, mereka menginjil terus 3 tahun. Untuk orang yang mayoritasnya bukan pengikut Yesus. Mereka ngalamin banyak hal, tapi mereka bertekun di dalam iman mereka. Pikirin dulu jemaat seperti apa kira-kira mereka ini. Lalu kemudian selanjutnya, pujian bagi jemaat di Efesus. Dikatakan mereka sabar. Ya ada 3 di sini. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ya, udah tadi yang namanya mereka kerja keras, bertekun dalam iman, mereka sabar. Sabar artinya di dalam mereka ngalamin seperti itu, ditolak, dikacaukan, mereka tidak menjadi marah. Mereka terus ngajarin mereka dengan giat sampai mereka kenal nama Yesus. Sabarnya seperti apa? Lalu bukan cuman sabar, mereka rela menderita. Kok bisa menderita? Jelaslah dipersekusi. Karena bayangkan datang ke semua orang yang bukan sesuai agamanya, kita bilang ikut Yesus. Mereka marah, mereka persekusi murid-murid Yesus di sana. Tapi mereka rela melakukan semuanya, sabar, lalu kemudian mereka rela menderita. Karena mereka mendapat perlawanan dari mayoritas. Dan yang terakhir dikatakan, mereka tidak menjadi lelah. Kalau saya bayangin ini sebenarnya kalau ditanya ya, apakah sebagai hamba Tuhan kita senang punya jemaat seperti ini? Senang banget Pak. Ini adalah jemaat impian setiap gembala dimanapun saya rasa. Punya jemaat kerja keras buat Tuhan, sabar, mau menderita, tidak menjadi lelah. Ya, mana nggak mau punya jemaat seperti itu. Ya, mereka punya kualitas yang hebat banget menurut saya. Kualitas di atas rata-rata jemaat yang lain. Mereka tidak menjadi lelah dikatakan dalam pekerjaannya. Ya, terus giat dilanjutkan lagi. Nah, dan engkau tetap sabar menderita karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Kita waktu pelayanan pertama semangat, mungkin 1 tahun pindah-pindah kita capek. Masih udah gitu disalahin pula. Masih mau melayani, nanti apa kita salah masih ditegor lagi, ada jemaat tidak suka sama kamu, masih mau pelayanan, itu namanya menjadi lelah. Jemaat di Efesus tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Mereka terus-terusan, konsisten, semangatnya luar biasa. Tapi setelah semua ayat itu tadi keluar, Wahyu 2 ayat 4 berkata begini, namun demikian, setelah kamu hebat itu tadi, namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Anda bisa bayangkan kejadiannya di sini Bapak Ibu semuanya. Ini jemaat yang hebat, lalu mereka lapor sama bos besar di sana. Namun demikian, aku mencela engkau karena kamu meninggalkan kasihmu yang semula. Saya bayangkan kalau kejadian ini terjadi sama Anda dan saya, sakit hati enggak kira-kira ya? Udah nyumbang, udah ngasih, udah besuk, udah doain orang, udah ke gereja, doa malam, besok acaranya apa? Morning blessing, jam 5 pagi harus bangun, masih ikut, harus nyiapin semuanya, lalu semua itu menjadi sia-sia. Pemikiran kita begini, ada 2 hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bahas lebih lanjut. Ikuti sedikit ya. Tidak lama,
Percayalah Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Next. Yang pertama begini. Bagaimana mungkin sudah begitu baik ya di dalam pekerjaannya, mengapa masih mendapat celaan juga? Pemikirannya gitu. Sudah begitu baik, kok masih dicela juga? Udah dikasih nih semuanya, udah berusaha nih ya, udah ngapel, neraktir, beliin baju, dipuji-puji, kamu cantik loh, gini-gini, ditolak juga. Sian amat deh lu, gitu loh bayangannya. Udah begitu baik loh kerjanya, bukan ecek-ecek, bagus, tapi ditolak juga, kok bisa gitu. Lalu yang kedua, nah ini yang menjadi harusnya kita jawab hari ini. Dan yang kedua begini, bagaimana mungkin ada jemaat yang ternyata sudah kehilangan kasih, tetapi ternyata mereka masih bisa melayani. Saya jelaskan maksudnya. Ya, di satu sisi mereka sudah melayani Tuhan tapi ditolak. Sama juga nih ya, Tuhan juga tanya begini. Jadi kamu nih sampai hari ini melayani tanpa kasih dong berarti. Bisa mengerti nggak maksudnya Bapak Ibu Saudara? Jadi mereka ini selama ini melayani tapi dibilang gini, kasihmu mana yang semula? Loh, lah mereka melayani ini atas dasar apa berarti? Berarti sampai hari ini jemaat di Efesus itu, sampai masa itu, mereka melayani Tuhan. Mereka menginjil tapi tidak punya kasih kepada Tuhan. Loh serem banget gak itu kalau dipikirin Bapak Ibu Saudara? Artinya apa? Artinya ada banyak orang yang ternyata bisa bersembunyi di balik pelayanan. Seolah-olah mereka mengasihi Tuhan. Dan suatu saat Tuhan akan bilang sama orang-orang seperti itu, aku tidak mengenal kamu, karena kamu melakukan seluruh pekerjaan tanpa kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan pekerjaan Tuhan yang penting, tetapi mengasihi Tuhan lebih penting daripada pekerjaan Tuhan itu sendiri. Yang mengerti tolong katakan amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang melayani tanpa kasih kepada Tuhan. Ini belum lama saya ketemu dalam sebuah event yang sama seorang kawan saya, sama-sama penyanyi. Oke, sama-sama penyanyi. Lalu ya dia artis lah, anggap aja artis lah, mau penyanyi mau apa, sama-sama artis. Saya diundang sebagai pendeta, dia diundang sebagai artis. Lalu kita ketemu pelayanan bareng. Wah Vin, senang banget pelayanan bareng ketemu. Cuman pesawatnya lain, jurusannya sama, saya duduk di belakang, dia duduk di paling depan yang ada tirainya. Tahu maksudnya? Kelas ekonomi sama kelas bisnis. Sama-sama ke tempat yang sama, sama-sama melayani. Lalu dia kesaksian dengan bangga, puji Tuhan sekarang Alvin jadi pendeta. Puji Tuhan juga saya masih punya iman buat melayani Tuhan. Dalam hati saya, kalau seandainya tiketmu diganti ekonomi masih mau pelayanan enggak? Saya pendeta enggak bisa minta bayaran dong. Dia bisa, saya tahu orang yang bayar siapa di sana. Ya Pak, si itu enggak mau datang Pak kalau enggak dibayar segini. Lah kok ngomongnya masih pelayanan? Kalau kamu nggak dibayar segitu, nggak mau datang untuk melayani, bisakah kita berbangga hati untuk melayani Tuhan? Maaf ya Bapak Ibu Saudara, tanpa dilihat nih, banyak orang melayani. Mohon maaf, tidak menuduh, kalau ada bertobat aja. Di tempat ini nih melayani nih, yang motivasinya bukan karena kasih kepada Tuhan. Banyak Bapak Ibu Saudara, banyak banget. Orang yang melayani, banyak orang datang ibadah, motivasinya bukan datang kepada Tuhan, mau melayani Tuhan untuk mengasihi dia, bukan. Tapi minta sesuatu sama Tuhan. Dia datang minta sesuatu. Kalau Tuhannya enggak kasih, kecewa dia. Dia pindah ke tempat lain. Loh kenapa kamu pindah? Di situ enggak dapat apa-apa Pak. Loh ya kan gitu kan? Enggak pernah besuk jemaat seperti itu. Mohon maaf ya kalau saya ngomong kebenaran firman Tuhan. Terjadi loh. Daripada nanti kita suatu saat kita percaya Yesus sampai hari ini. Lalu kemudian kita ditolak. Bukankah lebih sedih lagi Bapak Ibu Saudara? Ada banyak orang melayani Tuhan tanpa kasih. Orang tidak punya kasih masih bisa melayani Tuhan, saya setuju. Saya setuju. Tetapi bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia rindu untuk melayani Tuhan, itu pasti. Kita bisa layani dia tanpa kasih, banyak orang seperti itu. Tapi kalau kita mengasihi, pasti otomatis kita akan mulai melayani dia dengan apapun caranya. Jadi kesimpulan yang pertama adalah begini. Ya, giatnya, semangatnya, hebatnya pelayanan kita tidak akan pernah bisa menggantikan kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan iman, dengan kasih saya minta kita baca bersama-sama 1, 2, 3.
giatnya, semangatnya, hebatnya pelayanan saya tidak bisa menggantikan kasihku kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak minta engkau terus melayani dia. Tahu kejadiannya Maria dan Marta? Bukankah Marta dimarahin Tuhan? Kamu ngapain capek-capek? Aku enggak di sini selamanya, duduk di sini loh. Itu jauh lebih penting Bapak Ibu Saudara. Dan selaras dengan apa yang kita baca hari ini tentang Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku, kata Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari renungkan ayat ini dengan baik. Supaya kita mengerti bahwa seluruh apa yang kita lakukan kepada Tuhan harus didasari oleh satu, yaitu adalah cinta mula-mula. Saya bisa menjelaskan yang lain di dalam kitab, ada semua Efesus. Tetapi soal kasih yang semula, saya tidak menemukannya di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Jadi cuma dijelaskan gini, pokoknya kamu kehilangan kasihmu yang semula. Kasih semula apa Tuhan? Tidak ada dijelaskan di Alkitab secara rinci. Pokoknya kehilangan. Jadi hari ini saya mau pinjam sedikit sudut pandang yang lain, yaitu dari ilmu konseling psikologi dan lain sebagainya, tentang yang namanya jatuh cinta, Bapak Ibu Saudara. Dan nanti kita bisa menjawab. Ternyata kasih mula-mula itu disamakan dengan first love. Anda mengingat first love Anda? First love itu adalah cinta pertama. Orang psikolog bilang itu kayak cinta monyet. Jadi cinta yang menggebu-gebu, tapi sebenarnya cintanya ini belum matang gitu. Jadi kayak jatuh cinta yang kebablasan gitu. Nah biasanya cinta pertama, first love, itu nggak jadi. Ya, biasanya Anda nikah ini bukan sama yang cinta pertama. Loh, betul kan tapi? Betul ya? Mungkin cinta yang keberapa gitu. Karena cinta pertama itu cuma cinta monyet-monyetan aja gitu. Cinta suka, kamu ganteng banget, kamu cantik banget. Yuk nikah yuk bun. Alah apa SD lo ngomongnya gitu. Itu mengerikan sekali. Itu namanya cinta mula-mula, first love. Versi jatuh cinta yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Nah kasih mula-mula itu seperti itu. Namanya adalah cinta yang semula. Nah di dalam cinta itu ternyata ada siklusnya. Siklusnya itu kurang lebih begini. Ada proses tertentu selama proses kita cinta sampai akhirnya matang. Dan itu akan berulang terus. Ya, kurang lebih seperti ini, love cycle, siklus cinta. Yang pertama di dalam siklus cinta itu namanya adalah first love itu tadi. Yaitu adalah jatuh cinta. Di dalam pernikahan itu namanya adalah honeymoon. Honeymoon itu masa paling bahagia di dalam pernikahan. Kenapa? Karena habis dapat sumbangan nikah banyak, pergi liburan, berduaan, belum punya anak, belum punya cicilan. Nggak mikir bayar listrik, nggak pikir masa depan. Pokoknya dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Itu namanya adalah masa honeymoon, masa jatuh cinta. Nah itulah yang disebut sebagai first love itu. Masa jatuh cinta. Masa jatuh cinta ini adalah masa yang paling indah katanya begitu. Masa yang paling manis katanya begitu. Ya coba ingat-ingat masa itu kembali. Mau makan, ingat kamu gitu. Mau mandi, ingat kamu. Mau nyuci baju, ingat kamu. Mau semua ingat kamu. Dibayang-bayangin ingat kamu. Ngapa-ngapain ingat kamu. Itu masa-masa jatuh cinta, Bapak Ibu Saudara. Cintanya belum matang, tetapi ada masa itu, selalu ada. Demikian. Lah kemudian siklus yang kedua dalam siklus cinta itu adalah masa penyesuaian namanya. Atau masa konflik, atau masa disebut sebagai momen tertentu. Jadi setelah jatuh cinta, ini bukan cinta yang matang. Tapi setelah itu mereka akan terus namanya konflik, menyesuaikan diri. Ya, orang pulang dari honeymoon, waktu pulang kaget dia. Oh ampun ternyata suami saya ngoroknya, ya Allah gitu, baru komplain dia. Nggak bisa tidur, nanti habis itu ternyata suka buang gas, ya kan kadang-kadang gitu kan ya. Jadi ada beberapa masalah keluarga yang kadang-kadang tuh nggak masuk akal gitu.
Jadi itulah masa-masa konflik di dalam hubungan cinta. Jatuh cinta ini baru pertama, lalu kemudian mereka penyesuaian. Mereka akan berkonflik untuk apapun juga, pasti ada masalahnya. Lalu kemudian yang ketiga, ya setelah mereka berkonflik, mereka akan mulai masuk ke dalam fase yang ketiga, yaitu cinta yang namanya cinta yang makin dewasa. Jadi jatuh cinta, mereka konflik. Di dalam konflik ini akan mendewasakan cinta mereka. Lalu mereka akan kembali. Ini akan berputar terus. Jadi mereka akan terus berkonflik lalu mendewasakan. Konfliknya makin dikit, makin dikit, makin dikit, makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa. Nah, cuman penelitian itu membuktikannya begini, ya. Ini sebuah penelitian yang perlu Anda tahu. Ketika konflik lalu menjadi makin dewasa, itu mereka berputar kembali. Berputarnya tidak kepada jatuh cinta, Bapak Ibu Saudara. Cycle-nya itu kepada konflik kembali. Jatuh cintanya kemana? Jatuh cintanya ternyata hilang. Itu fakta loh. Sedih ya. Jatuh cintanya itu ternyata hilang. Yang sudah menikah lebih dari 4 tahun, boleh saya tahu? Di sini ada. Kamu nikah berapa lama ya? Ongen, anakmu mau udah kuliah ya? Masih jatuh cinta nggak kira-kira sama kayak dulu? Yakin? Yakin, masih inget dia. Lalu kerja aja nggak pulang-pulang, nggak inget istri di mana. Kalau kita bisa kembali ke fase jatuh cinta itu beruntung, usahanya keras. Tapi kebanyakan orang kembali ke fasenya itu penyesuaian, bukan jatuh cinta. Karena faktanya begini Bapak Ibu, jatuh cinta itu adalah masa yang bisa habis, itu fakta. Faktanya cuma 4 tahun saja bertahan jatuh cinta itu. Membuktikannya gimana? Gini, waktu pertama kali jatuh cinta, kamu ngeliat nih ya, baru denger langkahnya aja. Duk, 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 duk gitu. Nanti ya apalagi digandeng, ya Allah digandeng, itu kayak semriwing gitu loh badannya, ser digandeng, itu namanya jatuh cinta. Coba sekarang yang suami istri jalan di sini, terus gandeng, masih sama enggak rasanya? Lain pasti, ya toh? Itu loh maksudnya. Kenapa ya lain ya? Dulu digandeng seneng banget loh, sekarang apa sih Pak malu Pak, jauhan dikit, jauhan dikit, jauhan dikit. Ya, tapi kan gitu kan, aneh ya. Ternyata jatuh cinta tuh ada umurnya. Jadi fakta membuktikan bahwa orang jatuh cinta itu namanya adalah pertumbuhan hormon di dalam hidupnya yang namanya 4 hormon bahagia. Oksitosin, dopamin, endorfin, serotonin. Itu namanya hormon bahagia, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika orang jatuh cinta, perasaan jatuh cinta itu memicu 4 hormon ini naik. Itu yang bikin kita merinding-merinding gimana itu loh. Tetapi sayangnya hormon itu juga sama, ya bisa direplikasi sama yang namanya, maaf ya, jangan dilakukan, alkohol. Orang yang minum alkohol itu ngalamin proses yang sama, cuman lebih singkat aja. Jadi makanya zaman dulu orang yang jatuh cinta itu disamakan dengan orang mabok cinta, betul ya? Sama tuh kayak mabok, cuman bedanya kalau alkohol, nanti dia tiba-tiba mabok, bangun pagi, tinggal begoknya doang dia sisanya. Jatuh cinta happy-nya udah hilang. Tapi memang begitulah jatuh cinta. Jatuh cinta tuh cuman hormon, lalu tiba-tiba mereka maaf ya, jadi orang kayak agak, maaf sih, agak kurang dikit, agak bego sebenarnya jatuh cinta tuh. Makanya zaman dulu kan ada lagu gini, ya orang jatuh cinta itu tai kucing rasa, nah ya toh, bodoh toh, bego kan. Masa lu tai kucing rasa coklat, mana ada gitu loh. Tapi orang jatuh cinta itu ya begitu. Masa-masa ini tuh ternyata tidak kembali Bapak Ibu Saudara. Nanti mereka akan berputar terus di penyesuaian, lalu kemudian makin dewasa. Hanya bagi orang-orang beruntung yang dia bisa kembali ke masa jatuh cinta dengan usaha keras, semoga di dalam rumah tangga akan ada jatuh cinta. Nah itulah yang dikomplain dalam Alkitab, kitab Efesus. Orang Efesus itu bukan tidak cinta Tuhan loh. Mana ada mereka tidak cinta Tuhan, mau tiap hari dipersekusi, dihina orang. Mereka ngajar dengan disiplin, mereka bagi banyak rezeki, mungkin bagi-bagi sama mereka, beritakan Injil. Mereka ditolak, mereka datang lagi. Kalau nggak cinta mana mau. Tetapi yang dipermasalahkan Tuhan adalah kamu tidak kembali kepada fase yang pertama ini loh, yang jatuh cinta. Nah itu maksudnya. Jadi mereka bertumbuh di dalam Tuhan, ada proses kedewasaan.
Tapi mereka kehilangan kasih jatuh cintanya ini, itu yang dikasih tahu sama Alkitab. Sama kayak kita kadang-kadang kehilangan rasa itu. Bukannya enggak nikah lagi dong. Ya masih nikah, tanya, masih cinta istrimu enggak suamimu? Ya masih. Pertanyaannya masih sama enggak rasanya kayak jatuh cinta yang pertama? Itulah yang digugat sama ayat ini. Mestinya ternyata Tuhan pengen di dalam pekerjaan pelayanan kita, jatuh cinta ini tidak hilang dari seluruh pekerjaan kehidupan kita. Mengapa jatuh cinta menjadi sepenting itu? Ternyata ciri khas daripada jatuh cinta itu seperti ini. Ini yang pertama. Oke, orang yang jatuh cinta, keluarin semua. Orang yang jatuh cinta itu berani bayar harganya dalam arti gini, mau melakukan apa saja demi kekasihnya. Itu orang jatuh cinta. Ya, orang jatuh cinta itu mau lakuin banyak hal. Roma 12 ayat 1 bilang begini, itu baca aja sendiri. Kita akan mengerti gini. Orang jatuh cinta itu bukan cuma suka memberi, dia mau berkorban. Persembahan di dalam Alkitab itu ada dua, bukan cuma memberi, tapi berkorban. Banyak orang baik sama Tuhan, dia memberi, tapi nggak korban. Bedanya apa? Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, saya punya ilustrasi sederhana aja. Anda ingat makan telur ayam sama makan ayam. Ya, makan telur ayam sama makan ayam. Makan telur ayam itu memberi, maksudnya gimana? Kalau Anda makan telur ayam, ayamnya kemana? Ayamnya gini bilangnya, kamu ambil telur saya hari ini, besok saya bertelur lagi. Gitu. Mereka nggak ngapa-ngapain. Dia cuma kasih sebagian dari hidupnya, dikasih telurnya kepada orang lain. Kamu makan telurnya, ayamnya mah tetap aja nggak ada apa-apa. Itu namanya give of giving. Banyak orang kayaknya melakukan sesuatu buat Tuhan, tapi konteksnya memberi. Dia nggak kehilangan apa-apa sebenarnya. Dia nggak kehilangan apa-apa. Bahkan ada orang seperti teman-teman saya yang kayak gitu tadi. Mereka pelayanan malah dapat banyak yang mereka minta sama Tuhan. Tapi yang dimaksud di situ, itu mau korban. Korban tuh makan ayam bukan telurnya. Waktu kita makan ayam, ayamnya kemana? Ya udah habis. Banyak orang cuma maunya memberi, tapi nggak mau berkorban. Orang yang jatuh cinta itu mau melakukan apa saja demi orang yang dikasihinya, itu fakta. Dulu saya waktu pacaran Bapak Ibu Saudara, ini kurang lebih ya kalau saya bandingin dengan kondisi sekarang. Ini di mall baru namanya apa? Mall Gaia. Saya nginepnya di hotel Alimor. Tahu ya Bapak Ibu Saudara ya? Alimor sama Gaia kan dempet-dempetan. Dulu di Jakarta, tempat saya tinggal tuh namanya Tanjung Duren. Rumahnya pacar saya yang jadi istri saya, itu kurang lebih sekitar 40 menit dari tempat saya. Itu kira-kira kemana? Pontianak Barat? Ya, kayak rumahnya itu tadi 30-40 menit. Ya, jadi saya dari Alimor, itu kalau dulu ya kurang lebih gini. Saya kalau pacaran, saya pilih jemput dia dulu 30 menit ke Pontianak Barat sana. Tempat favorit ngapel kami di Gaia Mall. Tuh kayak gitu tuh, orang jatuh cinta tuh kayak gitu. Rela jemput 30 menit, lalu pacarannya di dekat rumah saya. Itu kok mau ya saya? Agak bodoh kan ya? Jatuh cinta tuh kayak gitu tuh loh. Melakukan sesuatu tapi tidak pernah komplain saya. Karena lagi jatuh cinta. Orang pelayanan jatuh cinta sama Tuhan tidak akan keluar komplain sedikit pun. Bagus nggak bagus, dia nggak akan komplain. Karena jatuh cinta. Jauh sih saya lakukan. Udah gitu saya pulang, dia telepon suruh nyanyi saya. Ya, nyanyiin dong lagunya Christian Bautista. Saya nyanyi loh di jalan pulang. Ih, bodoh banget saya kalau dia pikir. Ngapain juga saya lakukan itu? Ya namanya orang lagi jatuh cinta. Mau lakuin apa saja Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian dia nggak lama handphonenya hilang. BlackBerry waktu itu. Saya kerjanya, ya masih belum punya uang banyak lah. Saya cicilin handphone BlackBerry yang baru loh buat dia. Saya kasih, pada orang tuanya lebih kaya daripada saya. Saya cicilin handphone, saya kasih ke dia. Untungnya jadi istriku loh itu orang. Itu kalau orang itu nggak jadi istri saya, mertua saya kirimin invoice itu waktu itu saya. Minta tolong ganti om. Saya miskin om, saya beliin ini semua buat dia. Saya minta invoice tolong digantikan itu saya beliin handphone. Untung jadi beneran, untung jadi. Tapi saya ngerti orang jatuh cinta itu mau melakukan apa saja buat orang yang dikasihinya. Pertanyaan saya hari ini, masihkah jatuh cinta kepada Tuhan Yesus? Mau ngapain aja?
nginjil mau apa tidak. Kita sering doa gini loh, Tuhan, tadi kan doa gini kan, datangkan jemaat tempat ini, no, datengin jemaat di tempat ini bukan tugas Tuhan. Tugas Anda yang keluar, injili orang-orang itu. Setelah mereka bertobat, ajak ibadah sama-sama di tempat ini. Amin. Itu tugas kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cinta sama dia, lakukan. Katanya jatuh cinta, lakukan apa saja untuk orang yang dikasihinya, yaitu Tuhan. Lalu kemudian ciri khas dari jatuh cinta yang kedua adalah, yaitu dia akan jadi protektif. Ya, orang jatuh cinta itu pasti protektif. Dalam bahasa lainnya cemburu. Kalau Anda bilang begini itu salah. Kan kasih tidak cemburu, Pak. Yo, kasih tidak cemburu. Cinta, jatuh cinta pasti cemburu. Nggak mungkin lah kita jatuh cinta sama pacar kita. Ya kamu pergi saja sama orang lain. Ya oke, bye-bye sayang. Silakan. Tuh, wah mending gawat itu. Nggak boleh dong. Kita pasti akan protect dong punya kita. Kalau jatuh cinta, kita akan mulai care sama apa yang kita jatuh cinta. Tuhan dan gerejanya, kita akan jatuh cinta. Ada yang kurang, kita ikut. Kita ikut proteksi. Jangan sampai ada yang rusak, ada yang gagal, ada yang apa. Karena jatuh cinta, proteksi. Kisah Salomo, 2 orang ibu dan seorang bayi. Musisi siap-siap, saya terakhir habis ini. Ya, kisah Salomo. Tahu ya, 2 orang datang. Satunya ibunya, anaknya mati, satunya ibunya diperebutkan. Ibu yang beneran kan bilang begini, ya udahlah, kasih aja daripada anak saya mati. Itu gitu loh, itu namanya jatuh cinta. Kalau ada bapak-bapak di rumah jam 12 belum tidur, terus ditanya, kamu ngapain yang belum tidur? Mau nonton bola, kemungkinan besarnya bohong. Mereka mungkin tungguin anaknya belum pulang rumah. Namanya jatuh cinta tuh kayak gitu. Dia akan rela lakuin apa aja untuk orang yang dikasihinya. Dan yang terakhir, ini yang salah satu yang penting, oke? Orang yang jatuh cinta itu berani berkomitmen sekalipun belum tahu masa depannya seperti apa. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Ternyata orang yang paling berkomitmen itu bukan orang yang sudah nikah. Tapi orang yang waktu jatuh cinta. Faktanya gini, kalau kita lagi jatuh cinta, orang tua kita bilang begini, nak pikirin dulu, itu laki-laki belum bekerja loh, nanti kamu mau makan apa? Oh enggak, aku percaya Pak, dia pasti akan jadi orang berhasil. Ya toh, jatuh cinta gitu kan. Papanya lihat gini, kamu jangan sama dia orangnya nggak baik. Enggak Pak, aku yakin dia baik. Orang jatuh cinta tuh komitmennya gila-gilaan. Orang paling keren komitmen tuh orang jatuh cinta. Saya dulu waktu sama pacar saya, namanya jatuh cinta, saya bilang sama dia gini, yang keluargaku tuh bukan keluarga kaya loh. Kalau aku susah gimana? Dia bilang gini, kemanapun kamu pergi, aku ikut kamu. Halah, ngapusi itu. Ya, ngapusi tapi itu komitmennya gila-gilaan orang jatuh cinta tuh. Itu kan kita jadi laki kayak merinding gimana, wih luar biasa istriku nih mau ikut kemana saya pergi. Orang jatuh cinta paling berkomitmen. Hari-hari ini saya belajar komitmen dengan sebuah cara yang sederhana. Saya dapat sebuah ilmu komitmen dari pasar malam Bapak Ibu Saudara. Di sini pernah ada pasar malam enggak ya? Pasar malam tuh di lapangan, lalu kemudian ada permainan anak-anak tuh loh, komedi putar, biang lala, lalu kemudian ada mainan-mainan gitulah. Saya itu belum lama tuh ada kayak di Mall Transmart gitulah, dekat rumah saya ada Lotte Mart, itu ada pasar malam ya. Nah, saya belajar komitmen dari sini, ini sama istri kami kayak diperbaharui kembali gitu. Saya dia sama teman-temannya, saya lagi dari toilet, saya keluar, agak jauh, saya dengar teriak, gitu. Teriak orang main, tapi saya tahu itu suara istri saya. Jadi istri saya itu ternyata lagi main yang namanya kora-kora. Tahu kora-kora? Kora-kora itu yang kapal yang diniin. Ngoeng, nanti dia kesini lagi, set gitu. Tapi nggak segede yang ada di dunia fantasi, nggak. Kan pasar malam, kecil sebenarnya. Tapi masalahnya istri saya itu penakut. Jadi saya nggak tahu kenapa dia mau hari itu mau naik kora-kora itu, saya nggak ngerti. Lalu saya deketin, saya lari karena saya khawatir. Istriku ngapain naik kora-kora lu, jantungan lu gitu. Saya waktu deket ke sana, ternyata dia dipaksa sama teman-temannya, dia dibeliin tiket, dicemplungin ke kora-kora. Dia masuk ke kora-kora, dia di situ dia teriak-teriak, udah.
Saya sedih sih dengerin, tapi lama-lama saya ketawa juga gitu. Saya bangga sama dia berani coba. Tapi maksudnya gini, ketika istri saya naik kora-kora, dia takut sekali. Itu ketika dia teriak-teriak, dalam hati saya bilang begini, nggak bisa sayang, sampai selesai baru kamu akan bisa berhenti. Kan ada waktunya kan gininya, berapa menit. Iya dong, nggak bisa langsung berhenti tengah-tengah gara-gara istri saya, stop, seret. Nggak gitu caranya. Dia berhenti. Gak bisa sayang, sabar, tunggu sebentar lagi sampai selesai. Lalu kemudian gak lama dia nangis Pak, mau nangis. Dia duduk di sebelah temannya yang lebih penakut. Jadi mereka pelukan berdua, nangis beneran. Wah ya. Saya mau kasih tahu ya, kalau udah naik ke kora-kora, mau nangis juga, sampai selesai, gak bisa berhenti loh. Ya toh? Lalu gak lama kemudian dia teriak lagi. Mual Pak, udah Pak, mual Pak. Mual, saya mau kasih tahu ya, itu mau istri saya mual, bahkan mau sampai muntah sekalipun. Harus sampai selesai, dia baru berhenti. Itu komitmen tuh kayak gitu tuh loh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika cincin ada di tanganmu dan kau diberkati, tidak lagi dua jadi satu. Itu komitmen yang paling besar dalam hidup kita. Saya mau kasih tahu, Anda mau nangis-nangis tiap hari bilang, aku susah pernikahanku. Saya mau kasih tahu ya, tolong sampai selesai, pegang komitmenmu. Mohon maaf nih ya, bahkan kalau engkau istri-istri udah bosen sama lihat suamimu, bangun lihat dia, gue muntah aku lihat kamu, gue muntah. Lu mau muntah beneran ya, saya mau kasih tahu, sampai selesai kau pegang komitmenmu. Itu komitmen loh, diberkati. Itu komitmen tuh kayak gitu. Kalau kita cinta Tuhan, kita juga akan komitmen yang sama. Anda mau dipersekusi, mau susah. Engkau ikut Tuhan enggak jadi kaya mungkin, engkau enggak jadi berhasil juga mungkin. Saya mau katakan, tolong sampai selesai engkau mengikut Dia. Itu komitmen tuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara mengertilah, jatuh cinta itu orang seperti itu loh. Dan itu ternyata hilang dari jemaat di Efesus. Makanya Tuhan bilang begini, percuma kamu kerja keras, tapi kamu kehilangan jatuh cinta. Ingatkan kita kembali hari ini, dalam semua yang kita lakukan, ibadahmu, pekerjaanmu, bahkan pernikahanmu lah, pelayan keluargamu, masihkah kita punya yang namanya jatuh cinta? Cek masing-masing. Tuhan berkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar sesuatu dari firman-Mu ya Tuhan. Bantu tolong setiap kami. Jangan buat pada akhirnya semua usaha kami menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Karena kami kehilangan yang namanya kasih yang semula. Hari ini ingatkan kami dengan tegas bahwa seluruh apa yang dapat kami banggakan tidak dapat menggantikan kasih kami kepada Tuhan. Kami mau ingat kembali komitmen kami ketika kami datang di tempat ini atau mungkin di dalam tempat yang lain, event yang lain. Lalu kami bilang kami mau mengikut Engkau sampai akhir. Ingatkan kami kembali ketika kami sudah melangkahkan kaki kami berkata, aku mau ikut Yesus. Izinkan sampai selesai ya Tuhan. Sampai kami menutup mata, kami akan tetap jatuh cinta sama Tuhan. Kembalikan rasa jatuh cinta kami sama Tuhan. Supaya kalau kami lakukan sesuatu, kami lakukan dengan sukacita. Sekalipun berat, sekalipun susah, kami jatuh cinta, kami lakukan semuanya dengan senang hati. Terima kasih ya Bapa. Kiranya jemaat di tempat ini sebagai jemaat Father's Love punya satu hal yang diinginkan Tuhan. Bukan pelayanannya, bukan programnya yang banyak, tetapi cintanya kepada Tuhan yang semula masih tetap ada sampai hari ini. Dan itu kiranya menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapakku. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin, haleluya, haleluya. Saya terlalu yakin dan percaya kita semua diberkati, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya dong. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, mari bersama-sama kita mau bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kebenaran firman yang boleh kami terima malam hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan Yesus, Pastor Alvin Tuhan Yesus dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Kau pakai lebih lagi Tuhan Yesus
melalui setiap pelayanan ya Tuhan Yesus. Banyak umat-Mu diberkati, banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Tuhan keluarganya, usaha pekerjaannya Tuhan Yesus, dan kesehatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila persembahan ini Tuhan Yesus menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Bila persembahan ini Tuhan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan FL News. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersukacita sorakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Yesus. Angkat suaramu, katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Demikian Bapak sepakat. Ada pengumuman tambahan. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, minggu depan di awal bulan persembahan akan dilakukan 2 kali. Yang pertama persembahan untuk dana Natal, dan yang kedua untuk persembahan umum. Nanti untuk persembahan Natal akan dibagikan amplop khusus setiap minggunya Bapak Ibu. Oke, yang kedua mungkin di sini ada Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu melayani Tuhan bersama-sama dengan kami. Silakan menghubungi Saudari Miki. Selain itu juga di hari Sabtu multimedia telah menampilkan ada kegiatan seminar Bapak Ibu saudara-saudari di restoran Cita Rasa Jajalan Sultan Abdurrahman. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu mengikuti bersama-sama dengan kami, silakan datang hari Sabtu jam 6 malam sampai jam 9 malam di restoran Cita Rasa 2 Jalan Sultan Abdurrahman dengan biaya 50.000 per orang.
Terima kasih itu aja. Kami sekali lagi berterima kasih pada Pastor Alvin Kurniawan yang sudah melayani jemaat GBI Fathers Love mulai dari tadi pagi sampai malam hari ini. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Hormat kemuliaan buat nama Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan, ibadah kami sudah berakhir hari ini, tapi setiap hari adalah ibadah kami yang sejati. Perkataan, tindakan, seluruh perbuatan kami menyenangkan sebagai korban yang harum bagi Tuhan. Itulah ibadah kami setiap hari. Kami akan duduk dari tempat ini, kami percaya kasih karunia-Mu akan memberkati kami senantiasa. Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hati, pikiran, tanganmu kepada Tuhan dan aminkan setiap berkat Tuhan. Diberkati engkau oleh Tuhan, diberkati rumah tanggamu oleh Tuhan, diberkati keluarga besarmu oleh Tuhan, diberkati kesehatanmu oleh Tuhan, diberkati pelayananmu oleh Tuhan, diberkati studimu oleh Tuhan, diberkati masa depanmu oleh Tuhan, diberkati impianmu oleh Tuhan, diberkati seluruh pekerjaanmu oleh Tuhan. Kiranya apa yang kau buat kini dan nanti menjadi keberhasilan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang pulanglah dari tempat ini, bawalah damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia. Bawalah cinta kasih persekutuan yang indah yang intim dengan Yesus Kristus Tuhan anaknya. Dan bawalah kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa hari ini selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin, amin, haleluya. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus